Oke, bismillahirrahmanirrahim. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Marola Channel. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu, panjang umur, dan diberikan rezeki yang banyak sampai 7 turunan. Amin ya rabbal alamin. Dan terima kasih banyak bagi yang telah mengklik video ini. Semoga kalian semuanya masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Guys, wow, luar biasa. Makin panas. Amarah rakyat makin terbakar melihat kelakuan para pejabat negara yang terkesan tidak peduli dengan rakyat dan terkesan bahagia di atas penderitaan rakyat. Guru dianggap beban negara, rakyat dipalak melalui pajak dan bahkan dinaikkan, dan bahkan juga semua dikenakan pajak. Sementara itu, para wakil rakyat di DPR malah asik joget-joget usai kenaikan gaji yang mencapai angka 3 juta per hari atau 100 juta per bulan. Sementara, rakyat sibuk tiap hari dari pagi sampai malam, peras keringat, banting tulang cuma buat mencari sesuap nasi dan sebongkah harapan dari pemerintah agar bisa mendapatkan pekerjaan dan hidup yang layak. Alih-alih mendapatkan hidup yang layak, malah diperas melalui pajak. Akhirnya, rakyat muak dan rakyat juga geram, minta DPR dibubarkan saja. Dan pemerintah ditantang oleh rakyat untuk berani bubarkan DPR karena merasa tidak terwakilkan. Wah, luar biasa, benar-benar luar biasa ya. Nah, tolong disimak sampai selesai, jangan di skip biar nggak gagal paham. Nah, seperti apa videonya? Ini dia, let's go. Para DPR ini gajinya naik 100 juta lebih karena tidak kena efisiensi. Bahkan mereka juga kegirangan setelah diumumkan gajinya menyentuh 3 juta rupiah per hari. Ternyata ini karena Pak Prabowo tidak memberi fasilitas rumah dinas. Jadi akan diganti tunjangan 50 juta rupiah per bulan. Katanya ini masih belum apa-apanya karena gaji komisaris sekarang mencapai 10 miliar. Tunjangan aja 50 juta per bulan. Gaji guru lah yang sebenarnya jadi beban negara. Guru itu beban negara. Waduh, ini lagi. Perjuangkan kami. Ternyata ini karena Pak Prabowo kelamaan duduk manis di istana dan sangat percaya data BPS. Hari ini tingkat pengangguran nasional berhasil turun ke level terendah sejak krisis 1998. Kemiskinan ditekan menjadi 8,47%. Dewan di Swedia, mereka hidup bersahaja. Semua anggota DPR Swedia tak mendapatkan rumah, mobil dinas, atau bahkan tunjangan membeli mobil. Parlemen di sana hanya memiliki 3 mobil dinas yang hanya diperuntukkan ketua dan para wakilnya untuk tugas parlemen. Selebihnya, para anggota Dewan Swedia menggunakan transportasi umum. Tuh, transportasi umum. Seorang anggota DPR Swedia. Bentar guys, beda jauh dengan DPR di Konoha ya, yang gaji yang gede, tunjangan yang gede, dapat mobil dinas, rumah dinas, alun belum uang transportasi, nginap di hotel segala macam, digaji rakyat, digaji negara, semua difasilitasi, tapi kerjanya nggak becus itu DPR, nggak ada sama sekali kerjanya. Apa itu kerja DPR? Kalau boleh tahu ya, apa kerjaan DPR? Sedemikian banyaknya anggota DPR gitu ya, baik itu DPR, DPRD, apa kerjanya? Nggak mewakilkan rakyat sama sekali, malah dianggap raja itu oleh rakyat, sementara dia itu wakil rakyat tapi dianggap raja gitu, mau disembah, mau diagung-agungkan, mau dihormati. Aduh, nah inilah buktinya. Contohnya anggota dewan di luar sana di negara maju malah bersahaja hidup dengan rakyat. Nih beda di Konoha, semua difasilitasi tapi kerjanya nggak becus itu. Aduh. Ya, dari Partai Sosial Demokrat mengatakan, kami ini tak berbeda dengan warga kebanyakan. Tugas utama kami adalah mewakili rakyat. Nah, jadi tak pantas bukan mempertebal dompet jika kami diistimewakan atau mendapatkan banyak fasilitas atau gaji tinggi. Iya. Bener-bener kalau DPR MPR itu dibubarkan rakyat bisa bubarkan dengan cara presiden keluarkan DP, bukan DPR MPR. Cuman itu bahayanya didukung rakyat apa enggak? Kalau nggak didukung rakyat, bisa-bisa presidennya yang jatuh. Iya, pasti rakyat mendukung lah kalau DPR dibubarkan. Makanya DPR tetap jalan, tapi zamannya Bung Karno ada Dewan Konstituante dibubarkan dan didukung rakyat, jadi dia menang. Iya. Jadi tidak bisa masyarakat menurunkan DPR MPR dengan cara berdemo gitu, nggak bisa. Dukung masalah mencret, padahal udah mau ikut demo. Mencret. Iya. Presiden yang berani apa enggak? Kalau dia berani, dekret presiden didukung rakyat apa enggak? Iya.
Caranya nggak usah dipilih aja tuh DPR. Enggak, malah dia yang jatuh. Seperti dulu Gus Dur dilengsarkan ya? Oh iya. Dilengsarkan dia pengen dekret, tapi nggak didengar, ya tetap malah dia yang jatuh. Oh gitu. Wah, iya. Pemerintah dan DPR bajingan. Semua kebijakan-kebijakan kalian menjijikkan, menyakiti rakyat. Tiap hari kami harus melihat berita ketololan-ketololan menteri-menteri kabinet merah putih. Setiap hari kami harus ada melihat aparat-aparat yang membunuh temannya sendiri, yang membunuh orang lain. Setiap hari harus kami lihat masyarakat menjerit-jerit mencari keadilan, disepak dari tanahnya, disepak dari rumahnya, mengatasnamakan ini milik negara. Lalu kami harus melihat pemerintah memikirkan bangsa lain. Bajingan. Lalu kami diam saja, hanya orang bodoh, hanya masyarakat yang bodoh diam saja melihat pemerintah seperti ini. Iya, betul. Hanya masyarakat yang bodoh. Seandainya ada gerakan bubarkan DPR dengan cara apapun, kira-kira berapa orang lah rakyat Indonesia yang bergabung? Iya, betul. Aku termasuk satu. Seandainya ada gerakan bubarkan DPR dengan cara apapun, cara apapun, kira-kira berapa banyak orang yang mau turun? Aku siap. Bahkan aku kehilangan nyawa paling depan, aku siap. Iya, benar, Bang. Penting jelas, Benar, Bang. bubarkan DPR dengan cara apapun. Kalau memang aku harus kehilangan nyawa di situ untuk menerobos, aku siap. Kira-kira berapa kekuatan kita? Udah nggak benar negara ini. DPR ini udah nggak benar. Aku siap. Demi Tuhan, aku siap. Demi Tuhan, biar didengar pemerintah, biar didengar semua aparat di negara ini. Biar kalian nggak paham. Hah? Berarti itu contoh kecil. Itu kabupaten loh. Berapa banyak kira-kira yang siap tempur untuk membubarkan DPR dengan cara apapun? Aku nomor 1. Aku siap. Iya, wah, luar biasa. Waduh, ini kemarahan rakyat ya guys ya, dengan DPR yang makin hari makin gak jelas itu kerjanya. Apalagi dengan kebijakan-kebijakan yang ada saat ini, terkesan sekali DPR tidak ada mewakilkan sekali sama rakyat. Dengan naiknya pajak gitu ya, segala macam dipajakin, itu tidak ada perwakilan sama sekali dari DPR untuk rakyat gitu. Nah, jadi buat apa DPR itu diadakan? Ya, namanya Pak Jokowi sampai saat ini malah mengatakan guru beban negara katanya. Itu otaknya itu gimana itu cara pikirnya? Kalau bukan karena guru kau itu ya, Bo ya, kau gak akan jadi menteri seperti saat ini. Ya enggak, ini malah merendahkan guru, dikatakan beban negara. Itu otak itu dipakai sedikit. Kalau bicara, aduh, kalau bukan karena guru nggak ada orang cerdas di negeri ini. Ya enggak? Ini malah ngatakan guru beban negara, itu aduh, menjijikkan sekali itu. Guru itu beban negara. Sri Mulyani bilang guru itu adalah beban negara. Iya. Gimana ya? Kalau ngomong tuh harusnya tuh pakai perasaan sedikit lah. Kalau guru saja yang pekerjaan mulia mencerdaskan kehidupan bangsa, masa guru dikatakan beban negara? Beban, apalagi kami ini rakyat. Iya. Tapi faktanya harusnya menjadi beban negara itu ya kalian, para pejabat yang hanya mementingkan perut kalian. Kalian itu yang habiskan anggaran negara besar hanya untuk kepentingan kalian sendiri. Kalian tidak pernah mementingkan rakyat. Apalagi profesi guru sampai sekarang tuh guru honorer itu gajinya luar biasa kecil. Tetapi perjuangannya luar biasa tuh, menyedihkan itu sebenarnya. Jadi kami itu sebagai rakyat itu sudah muak dengan kelakuan kalian para pejabat. Di mana hati nurani kalian? Kontroversi ucapan Sri Mulyani, guru disebut beban negara. Masyarakat dan akademis geram dan pertanyakan kepedulian pemerintah pada pendidikan Indonesia. Coba Sri Mulyani, lagi-lagi Anda bikin kontroversi yang sangat menyakitkan masyarakat. Ini contoh pejabat-pejabat yang nggak bisa bikin senang rakyat. Dan beliau menjabat dari zaman Pak Jokowi hingga sekarang masih dipakai jadi Menteri Keuangan, sedangkan negara Indonesia keuangannya makin anjlok. Dan semua beban ke siapa? Ke rakyat. Pejabat gaji naik 3 juta per hari DPR. Sekarang betul. Asal ngomong, asal ngomong, entah diguyon atau enggak, tapi Anda pejabat yang omongannya sangat diperhatikan oleh masyarakat Indonesia. Gua aja kaget ya, guru dibilang beban negara. Beban negara tuh elu ya, besar dari dulu sampai sekarang udah kaya raya lo. Dari mana? Dari pajak kita nih. Iya betul. Beban siapa? No, anggota DPR yang ratusan. Nah, setuju. Itu beban negara sebenarnya. Itu baru beban negara. Ya benar. Nah itu baru beban negara. Kalau guru dianggap beban negara oleh Menteri Keuangan ini Sri Mulyani ini, itu benar-benar nggak mikir itu orang ya. Masa guru dikatakan beban negara? Emang berapa sih gaji guru dibandingkan anggota DPR di luar sana, di parlemen tuh, di pusat gitu ya, dan juga di DPRD gitu, di mana-mana? Berapa sih gaji guru? Honorer berapa? Perjuangannya berapa tahun untuk mendapatkan gaji yang lumayan gitu ya.
Ini dikatakan beban negara, sementara gaji DPR di parlemen itu mencapai 3 juta per hari, sementara guru itu mendapatkan 3 juta itu 1 bulan loh. Itu yang beban negara siapa itu? DPR apa guru? Apa kalian itu yang ngomong? Benar-benar gak masuk akal ini menteri. Ini pejabat-pejabat negara saat ini memang benar-benar kalau bicara tuh selalu nyakitin hati masyarakat gitu. Gak nyenangin. Apalagi juga kebijakannya gak nyenangin sama sekali gitu. Oke guys, lanjut. Kok bisa-bisanya sampai dipertanyakan apakah harus ditanggung negara semua atau enggak gitu. Gaji guru untuk P3K golongan 9 di masa kerja awal sekitar 1 tahun 3.200.000 lebih dikit, nggak nyampe 4 juta perak. Kalau di 1 hari gaji dewan, ya nggak? 1 hari gaji DPR. Negara masih mempertanyakan apakah harus ditanggung semua oleh negara, apakah masyarakat mau berpartisipasi. Padahal masyarakat sudah berpartisipasi, bayar pajak dan lain-lain ya. Aku nggak tahu apakah yang dimaksud apa. Iya, mereka betul. selalu bilang bahwa benar-benar miris ini ya. Menteri ucapannya bikin nyakitin orang aja. Dicicil selama 6 bulan atau 3 bulan. Ya itu sangat menyakiti hati saya karena bukannya mau sombong, saya di sini sebagai buruh digaji 60 juta gitu ya per bulan. Wow. Dan kalau saya mendengar teman saya, seprofesi saya sebagai buruh di Indonesia mendapatkan uang segitu, saya merasa sangat sedih karena saya tahu bagaimana susahnya menjadi buruh di sini. Kita bekerja dengan anak-anak ya, dengan anak usia dini yang nantinya itu menjadi penerus bangsa. Dan iya, waduh, itu di luar sana gaji guru sampai 60 juta per bulan. Ini di sini malah berapa sih, apalagi dari gaji guru honorer yang 200, 300 gitu, dan juga itu diberikan juga nggak per bulan, ada yang 3 bulan, ada yang 4 bulan gitu. Ini malah dikatakan beban negara oleh menteri. Menterinya Pak Prabowo itu yang katanya paling cerdas itu. Apa nggak terbalik tuh beban negara? Mungkin kalian tuh semua beban negara yang habisin uang rakyat itu, habisin uang negara gitu. Malah rakyatnya dia dikatakan beban negara. Koplak. Tentu saja sebenarnya pajak ini jelas dalam Islam tidak ada. Tidak ada dalam Islam. Hukum pajak tidak ada. Jadi dalam Islam malah pemerintah yang harus memberikan kepada masyarakat. Dari mana? Ya dari hasil yang Allah sudah siapkan di negara itu. Setiap wilayah Allah sudah kasih kekayaan. Lautnya, ya, dari ikan-ikannya, dari batunya, dari apalah, banyak yang tidak bisa dirincikan lagi kekayaan di lautan, di daratan, banyak kekayaan-kekayaan. Ada negara hidup cuma ekspor buah-buahan, gitu ya. Iya. Ada negara cuma hidup dari sayur-sayuran. Ada negara yang cuma hidup cuma dari apa? Kecil semua. Ada cuma dari turis yang datang dan seterusnya, bisa hidup. Mana cukup gitu kan? Seperti itulah. Mestinya memang negara memberdayakan itu sehingga tidak ada pajak. Iya, harusnya. Nah, pajak ini akan dihitung mencuri, akan masuk dalam kategori mencuri kalau memang dia paksaan yang orang tidak ridho, orang nggak mau. Tuh, pantesan itu ya. Kan, sudahlah sedekah buat sama-sama dipakai misalnya. Memang kitanya ridho, itu mungkin masih terlepas. Tapi kalau orang tidak ada yang mau, memang tidak suka, terpaksa, ini nggak bisa. Hukum syariat yang sudah ditanyakan pada saya memang tidak boleh. Masa pajak disamain sama zakat. Ibu Menteri Konoha emang rada kocak. Yang namanya zakat itu orang memberikan sebagian penghasilannya dengan ikhlas. Sementara pajak Konoha ikhlas nggak ikhlas, duit kita tetap dipotong. Iya, tetap dibayar. Selain itu, zakat itu membantu masyarakat yang kurang mampu. Sementara pajak kan lebih banyak membantu pejabat. Bayarin hotel pejabat. Yang harganya 9 juta per malam. Per malam, iya. Bayarin mobil dinas yang anggarannya naik jadi 900 juta. Di salah satu daerah bahkan pajak PBB naik sampai 250%. Iya. Kalau udah urusan meras rakyat, pejabat Konoha emang yang terbaik. Iya, betul. Giliran bantu rakyat, mereka pada budak. Pada merem. Perlu ditongkel dulu pakai linggis. Iya. Oke, Kak Onyot. Iya, memang benar. Ini walaupun ini guyonan, candaan, lelucon gitu, ini benar tuh semua itu. Pejabat Konoha ini paling terbaik kalau buat nyakitin masyarakat, dipalak melalui pajak. Sementara di luar sana gaji guru sampai puluhan juta, dan di Konoha ini gaji guru cuman 3 juta sekian, dan bahkan yang paling miris gaji guru honorer cuman 200, 300, dan itu diberikan juga 3 bulan sekali, 4 bulan sekali. Dikatakan beban negara itu oleh Ibu Menteri yang paling terbaik katanya. Ya enggak? Aduh. Dan juga katanya pajak itu sama dengan zakat. Zakat dari mana? Sementara Islam itu mengharamkan pajak gitu. Nah, di Konoha malah dihalalkan
malah dipaksa rakyat bayar pajak, semua juga dipajakin. Ya pantasan karena Islam mengharamkan tuh pajak, pantasan tuh pejabat-pejabat yang makan uang pajak dari rakyat, perutnya pada buncit-buncit, otaknya pada gak beres itu semuanya. Kerjanya cuma taunya mahalakin rakyat terus gitu, memperkaya diri terus. Biarpun rakyat tertindas, yang penting pajak dinaikin, dipalak gitu. Aduh, miris sekali negara hidup di negeri Konoha ini ya guys ya. Nah oke guys, itu adalah cerita hari ini. Gimana tanggapan kalian? Tolong sampaikan di komentar, dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Thank you. Thanks for watching.